Jadi ya, kalau kita mainkan dia kalau apa namanya lele, kan sikit N-nya tuh. Apa dari mana N-nya? Makanya agak sulit pertumbuhannya di situ. Kalau saya apa ya, tetapi dibantu dengan POC itu bisa, ya itu bisa, semua bisa. Tapi jangan kau kasih apalah anorganik, nanti sulo-sulo kok NPK kau masukkan situ. Nah kalau kau masukkan NPK bermasalah sama ikan, meper ikan kau. Kau nggak percaya ya, saya waktu penelitian hibah kena, waktu itu bukan di sini ya, di Brook Center ada laboratorium L2 Dikti ya, dekat Unimed. Nah ketika itu kena apa namanya, kutu putih, kutu kebul. Saya semprot dengan anorganik, meper walaupun saya sudah kasih ini di atasnya, di atas kolam. Nah, itu aja udah meper, apalagi kalau anorganik kau masukkan ke dalam kolam, pasti dia udah nggak tahu lagi saya. Oke ya, ini kan masuk sini ya, dari air kolam ini. Ya. Ya. Di sini coba kamu sini, kalau memang ada yang mau. Ini di bawahnya, inilah yang saya katakan tadi paralon itu. Nih, nampak ini? Nampak Bu. Nampak kan? Nah, di bawah kali itu adalah ijuk. Kemudian ditimpa dengan batu bata begini. Di tengah inilah dia berdiri. Sudah? Nah, kenapa dia di dalam sini ada paralon lagi ya? Paralon untuk menendangkan airnya. Jadi kalau di kontak, nanti air itu muncrat dan itu akan kemari. Sistem fisikanya nih, ya. Kemari, baru nanti air yang sudah muncrat itu kotoran akan turun. Ngerti kan? Kotoran turun ke bawah, kemudian air bersih akan di atas. Dan inilah dia kamu tengok, ada kan sambungannya? Iya. Ada. Penghubungnya. Nah, kemudian inilah yang dikatakan bola-bola tadi. Nah, bola-bola ini sebelum dimasukkan ke dalamnya, kita suntik dulu dengan air. Supaya apa? Nggak ngambang dia. Enggak di atas Bu ya? Iya, nggak di atas semua. Matilah dia di atas. Gimana dia? Nah, fungsinya ya, ini dia melekatlah di sini. Kalau misalnya ada mikroskop nih, kau tengok di bawah mikroskop ini banyak mikroba. Nah, fungsinya kenapa ya bola diambil? Bu, tadi ada pertanyaan. Kalau yang lain bisa nggak Bu? Bisa. Tapi mahal. Saya nggak mau. Clayball namanya. Ya, clayball atau kamu sekalian aja kerikil. Kerikil itu bisa juga. Cuma daya lengketnya tak mau dia. Dia mau yang dilicin. Maka kolam itu ya, kolam saya sana Faber itu kan lengket banyak di situ di apanya itu lengketan daripada mikroba ya. Nah ini dia. Dari sini ini ada lagi dihubungkan nih. Mungkin kamu nggak nampak ya. Dihubungkan, masuklah ini. Di dalam ini ada lagi yang mesin ini ya, kalau kita apakan nanti ini kan dikontakkan, ini kan hidup dia ya. Jadi tertentu aja saya ngapakannya. Kalau dari sini hidup dia ya, dari sini ini kan hidup, dari sini nanti masuk ke sana. Kenapa harus segitu? Karena saya tidak menggunakan listrik yang banyak ya. Jadi makanya dikatakan orang, Bu, mahal Bu, aquaponik, hidroponik itu biayanya awalnya mahal Bu. Oke, anak yang saya katakan 4 orang di sana itu dari bambu loh. Kamu bisa lihat kan, yang bawah itu pipa yang ini itu adalah masuk kemari kan, semua sudutnya ini, nggak kau tengok itu? Ya nampak Bu. Nampak kan? Nah, seperti itulah. Makanya sistemnya adalah resirkulasi. Resirkulasi artinya daur ulang. Jadi dari air kolam dimasukkan ke sana, disirami melalui pertigasi. Dari pertigasi turun kan ke pot-pot bawah yang ada aliran pipa bawah, masuk ke kolam, itu sudah bersih. Sudah diasup NO3-nya oleh akar tanaman. Itulah sistemnya, ya. Kuning kan? Kuning ini karena apa? Kelebihan dari jumlah ppm-nya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang agroteknologi yang sifatnya hidroponik, aquaponik, aeroponik ya, nah, itu adalah ppm ya. ppm itu apa? Adalah part per million. Part per million kandungan dari nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu. Jadi kalau ini sawi caisi biasanya dia 900 sampai 1200 saja maksimalnya. Kalau ini
ini dia mencapai 1400 ya kalau nggak salah saya ya, 1400 sampai 1650 ppm-nya. Nah, kamu bisa lihat ya, ini perpaduan antara ini dengan ini kan nggak bisa. Artinya ini kebanyakan ppm, sedangkan ini kan dia sedikit ppm, otomatis dia akan kuning. Itulah dia kenapa kuning untuk hidroponik seperti ini. Terus ya, satu lagi mendorong nanti pertumbuhan daripada hidroponik kamu itu nggak baik adalah pH. pH itu harus dia rata-rata 6,5 sampai 7. 6 sampai 7 bisa, 6,5 sampai 7 bisa. Nah itu dia ya. Jadi ini selalu saya ukur ya, total dissolved solid ya. Jadi total dissolved solid inilah yang akan menyatakan berapa sih jumlah dari ppm yang ada di air sebagai nutrisi ya. Jadi kalau kalian hanya menerka-nerka ppm-nya itu, walaupun POC ini jangan kamu anggap sepele loh. Nutrisinya mengimbangi anorganik. Kenapa? Kamu harus berpikir, logika berpikir kamu tuh pakai ya. Artinya ini kalau kita buat POC dari ini, ya, atau dari buah-buah busuk, udah, buah-buah busuk itu kan terbentuknya dia harus ada arah makro dan arah mikro ya, benar nggak? Satu pertumbuhan dan produksi tanaman itu akan terjadi ketika terpenuhi unsur arah makro dan mikro kan, benar nggak? Nah, berarti di daun ini kan ada hara makro mikronya, benar? Di buah ini ada hara makro mikronya kan? Mau buah apa saja pun kamu pasti ada hara makro mikronya, benar kan? Nah, ketika itu kamu jadikan satu POC, berarti kan hara makro mikronya kan terdapat di POC itu. Itu maksud saya. Logika berpikirnya ke arah situ. Jadi jangan ada anggapan bahwa POC itu tidak baik untuk pertumbuhan. Saya jelas waktu kemarin ini anak 5A masuk ya, ini semua adalah ini. Tapi sudah saya panen karena sudah banyak anakannya. Ini saya tebar anakannya kemari ya. Kemudian ada saya kasih orang juga, terutama saudara saya ya. Itu terakhirnya saya mau lihatkan kepada kalian pentingnya ppm itu yang harus diperhatikan. Inilah pentingnya ppm itu. Harus kita ketahui. Dan dia ppm itu berbeda-beda loh untuk setiap komoditas. Kalau ini sama Pak Coy ini hampir berimbang. Kangkung itu 1.400 ya. Kemudian ini 1.600. Kemudian kalau tanaman buah ini lebih gawat. 2.000 sampai 3.000 ppm-nya yang harus dipenuhinya sehingga akan menghasilkan buah itu. Nah, dari mana datangnya 2.000 sampai 3.000 ya, nanti saya akan jelaskan ya. Kebutuhannya itu saya supply lagi dengan POC, siram dari atas kemari. Nah, jadi POC itu ini ada ya, saya kasih contoh kepada kalian ya. Ini adalah buatan dari anak yang mau penelitian di sini ya. Di dalam sini ada jamur, ada bakteri. Nah, ini masukin lagi nih. Udah? Inilah peranannya. Jadi kalau sudah bau, saya segini aja masukkan ke kolam. Bahannya itu apa, Bu? Ah, tunggulah. Capek aku dulu nih ya. Udah. Jadi ini kita buat ya. Kunci dari aquaponik itu adalah ini. Probiotik. Sama kamu harus kontrol air kolam. Bu, cara kontrol air kolamnya kayak mana? Kok tengok, kalau udah bau kan tak bagus kan? Kemudian ambil pH tadi. Apalagi hujan turun. Saya selalu tuh hujan turun terus apa pH. Kenapa? Air hujan akan membuat pH masam. pH masam ke tanaman pun megap-megap tanamannya, ke ikan maja. Nah, mereka udah tahu ya, anak semester 7A itu udah tahu. Buah maja itu kenapa saya masukkan? Itulah dapat saya dari orang dari Jakarta itu, enzimnya tinggi. Jadi semua proses metabolisme itu kan ada di enzim. Kamu makan, yang keluar feses kamu itu, yang dikelola, yang kita ambil sari-sarinya itu dari mana? Enzim kan berperan kan di metabolisme. Nah itu dia. Jadi itu ada buah majanya. Itu ada lagi toge. Toge kenapa toge? Vitamin E-nya kan. Nah itu dia di situ. Jadi banyak ini ramuannya. Jadi tadi masih saya buat, bau Bu, ya bau lah. Kalau saya enggak Bu, bikinnya saya hanya dari kulit jeruk. Kulit jeruk ya wangi, kayak ekoenzim.
Itu apa yang dapat di kulit jeruk coba? Kan nggak ada P-nya yang tinggi. Nah kalau mau lagi P itu tinggi, kulit pisang, tau kan? Dicacah, cacah halus, masuk sini. Nah itu semua ya ramuan itu. Jadi kalau ini mereka banyak juga, tapi tidak sebanyak saya. Saya rasa punya itu ada sekitar 30-an macam. Ada labu kuning lah, labu kuning, tau kan? Labu kuning itu udah gitu ada lagi lele. Lele itu kan apanya kuat itu, enzimnya juga. Nah di situ di belakang saya punya, nggak gabung dengan mereka di sini saya masukkan ini semua ya. Nah inilah deh ya, jadi udah paham ya tentang hidroponiknya. Kalau ppm-nya itu bermasalah, jumlah nutrisinya pasti terkendala kepada ini, maka butuh ini sebenarnya ya. Kemudian kalau mau baik lagi adalah butuh pH. Saya punya entah di mana ini, tadi pinjam mereka nggak tahu saya. pH itu berbentuk seperti ini juga, tapi kalau nggak ada, beli yang murah. pH lakmus kan ada, kertas lakmus. Nah itu dia kan gabung-gabung. Nah aku pinjam dulu punya kau. Kalau kita memang mau maju loh ya, tapi kalau hanya mengandalkan udahlah berarti dapat kok aku nilai B atau A, itu lain cerita. Ilmu tak ada, tamat pun tak ada jadi apa-apa. Oke ya, jadi itu sekedar untuk kamu perbandingannya dengan ini ya. Nah saya masuk kepada aquaponik ya. Kenapa dikatakan aquaponik? Saya rasa Bu Uta sudah jelaskan ya. Adalah apa namanya, suatu budidaya, sistem suatu budidaya tanaman yang memanfaatkan air kolam yang berisi kotoran ikan untuk dijadikan nutrisi bagi tanaman yang di atasnya. Jadi terjadi resirkulasi air yang sudah bersih ke dalam kolam sehingga air kolam tidak lagi beracun. Nah, kenapa dikatakan beracun? Karena feses ikan atau kotoran ikan yang keluar itu mengandung NH3, amonia. Amonia kalau di dalam air itu akan terbentuk menjadi amonium. Nah, amonium dan amonia ini adalah beracun bagi ikan. Kalau kita biarkan, maka ikan-ikan itu akan mati. Nah, bagaimana? Sering orang kan kolamnya ditukar air. Saya tahunan nih nggak tukar-tukar. Terus terang, saya nggak bohong. Tahunan, Bu. Cuma Bu, kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu ada kiatnya. Kiatnya apa? Supaya NH3 tadi itu bisa terurai, ya, menjadikan dia nitrit dan nitrat, maka saya buat probiotik. Inilah dia. Ya. Jadi probiotik ini adalah salah satu ya yang punya peranan di dalam aquaponik.